Bismillah, cek sound. Teman-teman yang sudah bergabung, mohon komentarnya apakah suara saya terdengar dengan jelas. Ya, cek sound. Mudah-mudahan terdengar dengan jelas. Sesaat lagi kita akan belajar adzan ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya teman-teman, seperti biasa di hari Sabtu kita belajar adzan. Nah, biasanya jam 8 ya, tapi kali ini maju jadwalnya karena mau ada kegiatan yang lain. Ya, baik. Kemarin kita terakhir mengenal adzan nahawan ya. Insya Allah hari ini kita akan praktek beberapa adzan mengulang ya. Jadi memurojaah sekali-kali. Seperti biasa kita latihan pernafasan dulu teman-teman. Harus dilatih terus ya, pernafasan, olah vokal. Jangan sampai enggak gitu ya. Ya, yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layar. Ya. Baik, silakan yang sudah bergabung tap-tap layarnya. Kita cari dulu stopwatch-nya. Kebetulan jamnya masih belum kembali. Betah banget yang minjemnya ya, saking bagusnya kayaknya. Ya, di mana ya? Stopwatch. Susah kalau nyari di handphone nih. Ini. Ya, baik kita coba ya. Ya. Nah, lumayan ya, 33 detik. Kita ulang lagi. Nadanya kita naikkan. Jangan lupa tap-tap layar ya, tap-tap layar teman-teman yang sudah bergabung. Ah, 28 ya. Tadi kurang persiapan kayaknya. Baik, kita coba lagi. Lebih tinggi nadanya. 30 detik. Ya,
Cukuplah untuk pemanasan pagi hari ini ya. Saya akan membawakan dua irama bayati, yang satu bayati Jawa, yang satu lagi bayati Kurdi ya. Nadanya saya samakan saja. Sekarang bayati jawab dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, ini namanya bayati jawab, teman-teman. Ya, yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layar. Masa masih nol sih tap-tap layar? Segitu banyak yang bergabung ya. Ada Ibu Zulfa Soan, ada Pak Iqbal, ada Fix, ada Pak Ahmad, ada Ibu Nur Hayati Atik, ada Ibu Purnama. Ya, jangan lupa tap-tap layar, teman-teman. Nah, kalau sudah pemanasan kayak tadi, enak gitu ya. Ya. Nah, ini yang barusan apa namanya? Iramanya apa tadi? Bayati jawab ya. Ya. Sekarang kita latih yang bayati kurdi.
Bayati Kurdi ya. Nadanya disamakan aja kayak barusan, kayaknya enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Sesudah ini irama nahwan Ustaz. Irama nahwan udah kemarin ya. Cuman baru satu versi. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya versi berikutnya. Ini kita mereview ulang ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi kuncinya tuh teman-teman banyak dengerin aja. Terus upayakan setiap hari itu olah vokal kayak tadi. Jadi kelihatannya remeh ya. Khas suara Imam Syari Rosyid betul. Dalam hal azan kalau saya lebih seneng ngambil yang populer aja, yang sudah populer. Mudah-mudahan suatu saat bisa mempopulerkan sendiri ya.
gitu ya. Nah, paling dimodifikasi sedikit-sedikit gitu ya. Nah, kalau saya suka ngambil yang udah aja yang sudah populer, jadi orang nggak asing gitu ya dengernya. Gitu sebenarnya bisa aja bikin gitu kan. Irama kesukaan saya. Alhamdulillah Pak Santoso ya. Saya juga suka ya, suka semua kalau saya. Gitu, jadi didengerin aja. Kan kita bisa dengerin 5 kali ya. Kadang-kadang bisa disetting di handphone. Atau kalau ada jam jam smart ya. Ya sayangnya barangnya nggak saya bawa nih. Nah itu ada adzannya setiap waktu sholat itu adzan terus ya. Nah gitu ya. Nah, jadi barusan ada 2 irama bayati, tapi terdengar berbeda meskipun satu irama karena beda ciri khas. Intinya sering dengerin aja ya Ustadz. Betul Pak. Jadi semakin kita dengar, semakin tersimpan di otak kita. Jadi irama itu kayak gitu Pak. Sama kayak kita dengerin lagu kan nggak langsung hafal sekali gitu. Kadang kalau kita menyengaja ngafalin itu kadang nggak hafal-hafal. Cukup dengerin aja. Dengerin itu nanti dia akan kayak terngiang-ngiang gitu Pak ya. Jadi sebenarnya kita itu dikasih kelebihan oleh Allah tuh luar biasa. Kita punya kelebihan tuh terngiang-ngiang terhadap irama. Gitu, seperti memori dan tersimpan. Iya emang. Jadi kan yang menyuruh seluruh anggota tubuh kita ini kan otak kita ya. Termasuk suara itu yang nyuruh itu otak. Maka kalau irama itu tersimpan di dalam otak kita, otomatis dia nyuruhnya enak. Jadi gerakin suaranya biasanya lebih pas. Nah kalau belum tersimpan ya kadang masih ngasal gitu ya. Gitu. Jadi dengerin aja. Kalau saya lebih nggak usah dipikirin, nggak usah aduh ini gerakannya gimana. Kalau untuk latihan emang iya, tapi kalau untuk untuk jangka panjang gitu ya, lebih baik banyak dengerin aja berkali-kali diulang-ulang. Saya kalau latihan misalnya ada adzan yang bagus nih, saya dengerin tuh sampai ya di telinga terus itunya, headsetnya ya, di telinga terus. Dan saya putar dibikin otomatis, muter terus. Mau sehari 100 kali juga nggak apa-apa. Itu biasanya nanti dalam sehari 2 hari dia tiba-tiba muncul, terngiang-ngiang gitu. Gitu Pak ya. Nah barusan bayati kurdi. Kalau bapak-bapak nadanya nggak terlalu tinggi bisa ambil rendah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau bayati kurdi dengan bayati jawab tadi, agak jauh nadanya. Beda dengan Hijaz. Kalau Hijaz dengan bayati jabul jawab tadi ya, itu deket banget. Bahkan banyak yang nggak bisa bedain karena depannya sama biasanya. Kecuali memang dari awal sudah disetting untuk bayati jawab. Kendalanya nafas pendek ya, harus latihan kayak tadi, latihan olah vokal, latihan olah nafas. Tadi di awal sudah saya praktekkan ya. Jadi gini aja Pak. Nah kayak gitu diukur kita kuat berapa detik. Upayakan nambah terus ya. Kalau saya masih stuck sih di 30-an lah. Pernah sampai 40. Itu kalau sampai 60 panjang banget. Baik. Sekarang kita lanjutkan ya. Coba adzan ros. Ini saya, Ustaz, apakah lebih susah ngaturnya nafas pendek daripada nafas panjang? Apa maksudnya? Apakah lebih susah ngaturnya nafas pendek daripada nafas panjang? Nggak ngerti saya.
enak nafas panjang ya. Sebenarnya semua orang tuh nafasnya sama, cuman ada yang bisa mengirit, ada yang enggak. Nah, orang yang nafasnya panjang tuh karena dia bisa ngirit, gitu ya. Pak Abrar Suryono, lanjutkan Ustadz. Baik ya, jadi kapasitas paru-paru, kapasitas nafas kita tuh sama. Ustadz pengen ngaji suara bagus pakai langgam, Pak Basur Hasan. Ya, silakan Pak, bisa belajar ya. Follow akun Ustadz Kris official ini. Nanti di sana banyak informasi atau pembelajaran suara, pembelajaran irama ya. Mungkin pakai diafragma betul. Jadi harus pakai diafragma, jangan pakai suara leher. Itu bahaya, bisa cedera kita. Ininya apa? Pita suaranya. Kalau cedera jadi suaranya kayak robot, Pak. Ya. Suaranya kayak robot kalau sudah cedera. Tapi ada yang bilang unik, malah unik, tapi kan rusak itu. Gitu ya, maka biasakan suara diafragma. Saya akan coba irama ros ya. Ini irama kesukaan saya juga. Dari Ustadz Muammar ZA, itu inspirasi banget buat saya. Termasuk saya mau belajar nafas itu awalnya ngelihat beliau kalau ngaji kok panjang banget gitu. Terus saya ketemu dengan beliau dulu, masih zaman dulu banget, masih waktu masih kecil ya, di satu acara. Jadi di sana ada haflah tilawah Quran di guru beliau ya, di guru beliau di sana ada haflah ya. Nah, beliau ngaji gitu, ngaji terakhir yang awal-awal kita. Saya dulu nafasnya pendek banget. Kemudian ketemu beliau itu luar biasa, sampai foto-foto ya. Zaman dulu kan masih belum zamannya handphone, masih susah banget pengen foto tuh, minta difoto sama tukang foto ya. Nah, ceritanya ya betul, Ustadz Muammar Qori legend, betul. Ya, dan sampai saat ini masih masih kuat suaranya ya. Nah, saya lihat tuh, saya nggak ngomong apa-apa. Ini kenangan saya dengan beliau. Saya ngidolain dari kecil ya. Kelamaan Ustadz, saya sudah nunggu lama. Baik, sabar Pak ya. Nah, di situ saya lihat beliau tuh kalau bernafas biasa aja, sama dengan kita. Artinya apa? Ya, semua orang itu kapasitas nafasnya insya Allah sama. Tergantung kita mau latihan atau enggak. Baik nih Pak Abror ya, saya akan praktek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Yang ini asyhadu alla itu yang ini ya. Kalau ini asyhadu anna ini beda. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Nah ini kenapa suka yang gini-gini? Ini biasanya karena ketika bersuara tuh dahak itu ngumpul di hidung ya. Jadi memang harus dipelongin. Hayya 'alal falah. Untuk lafadz ketiga itu Muhammad dan Rasulullah. Ya kalau tanwin bertemu ro itu ada hukum namanya idgham bila gunah. Idgham itu melebur. Jadi tanwinnya hilang langsung masuk ke ro. Itu sudah kaidah ilmu tajwid ya. Jadi bukan Muhammad dan Rasulullah. Pak Goy atau Ibu Goy ya, saya sarankan belajar tajwid ya supaya faham masalah ini. Jadi ada ilmunya. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Saya senang banget adzan ini karena bisa melatih suara. Nadanya tinggi, panjang ya. Nah ini bagus banget untuk latihan suara nih. Dari dulu saya untuk latih suara itu pakai adzan ini. Yang pertama adzannya Ustadz Muammar ZA dengan irama Ros. Yang kedua adzannya Syekh Ali Mula. Ya, muadzin Mekah. Itu suaranya Masya Allah, tinggi banget. Jadi kita latihan tinggi panjang gitu ya. Nah teman-teman banyak nih yang komplain di sini. Jadi ilmu membaca tulisan Arab, membaca Al-Quran ya terutama, itu ada namanya ilmu tajwid. Di dalam ilmu tajwid itu ada hukum nun sukun dan mim sukun. Lin nuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fahut tabyini fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Ya.
Wasani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat. Lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bighunnatin fiyan mu'lima. Ngerti enggak? Gini deh. Hukum nun sukun itu ada 4. Yang pertama itu izhar. Ya. Lin nuni intaskun walid tanwini, untuk nun sukun dan tanwin, ya. Arba'u ahkamin fakhut tabyini, ada 4 hukum. Mumet. Ini Imam Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu pakar tajwid, ya. Kitabnya namanya Tuhfatul Atfal. Tahu nggak kitab Tuhfatul Atfal itu apa maknanya? Hadiah persembahan untuk anak TK. Harusnya yang belajar itu anak TK sebenarnya. Taman kakek-kakek, ya. Tapi di Indonesia nggak terlalu populer. Makanya di Indonesia itu 73% buta huruf Al-Quran, ya. Nah, ini tugas kita. Bagi yang belum bisa baca harus kenceng belajarnya. Penduduk muslim terbesar di dunia, masa 73% buta huruf Al-Quran, ya. Jadi linnuni intaskun walid tanwini. Jadi kalau nun sukun dan tanwin itu ada 4 hukum. Yang pertama idhar. Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Yang pertama adalah idhar, yaitu apabila nun sukun bertemu huruf tenggorokan. Lil halqi sittun, ada 6 hurufnya. Apa saja? Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Itu idhar, jadi jelas nunnya kalau ketemu 6 huruf itu. Irama jiharkah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu ya. Nanti dulu, ini dulu ya. Wastani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat. Kemudian yang kedua idgham, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu yarmuluna. Yarmuluna itu ya, ro, mim, ya, lam, wawu, nun. Nah, ya, lakinnaha kismani kismun yudghama fi bigunatin biyan mu'lima illa idza kana bi kilmatin, jadi panjang. Ya. Jadi intinya ketika ketemu huruf-huruf itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah dan bila gunnah. Kalau ketemu lam sama ro, bila gunnah. Jadi idgham itu apa? Idgham itu melebur, nunnya hilang langsung masuk ke huruf berikutnya, gitu. Asyhadu an la. Jadi bukan an la, tapi alla. Melebur dan muncul tasdid sebenarnya. Meskipun nggak ada tasdid, harus ditasdidkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini sekalian jiharkah tadi, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Asyhadu anna Muhammadar. Tapi saya dengar Ustadz tadi baca Latinnya asyhadu an la. Enggak, saya enggak baca Latin. Mana enggak ada Latin? Ya khas Imam Misyari. Emang saya Misyari itu 7 irama. Ya, mungkin Bapak salah dengar atau saya salah ucap. Saya enggak tahu, ya. Nanti diputar lagi aja. Kalau saya salah, mohon maaf ya. Mungkin enggak sengaja. Nah, kemudian ini Muhammadar Rasulullah. Tanwin bertemu ro. Jadi huruf idgham bila gunnah itu ada 2. Ada lam sama ro. Jadi kalau ketemu 2 huruf ini, tanwinnya atau nun sukunnya hilang, langsung melebur. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu, ya.
Nah, ini harus dilatih. Kemudian jangan dikasih wa di sini. Ini adzan bukan syahadat. Terutama yang iqamah tuh suka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, dari mana itu wa-nya? Gitu ya. Tapi kan syahadat lafadznya gitu Ustaz. Kita kan sedang iqamah, bukan sedang baca syahadat. Gitu. Nah, itu tadi baru review ya, sudah review. Insya Allah nanti nahawannya menyusul ya, nahawan yang berikutnya. Jadi kadang satu irama itu sampai beberapa versi. Gitu. Dan kalau kita ahli itu bisa bikin sendiri gitu ya. Cara adzan biar suara jernih gimana Pak Ustadz? Soalnya saya sering adzan di kantor, masih proses belajar. Oh Masya Allah Pak C. Priyadi ya. Suara itu nggak harus jernih Pak ya. Suara itu gimana kemampuan suara kita. Dan yang suaranya serak-serak basah misalnya nggak bisa dijernihin. Justru itu menjadi ciri khas. Gitu Pak ya. Nah cuman yang perlu kita latih adalah suara diafragma. Hayya 'alas shalah. Nah, itu suara diafragma. Jangan pakai suara leher yang gini. Hayya 'alas shalah. Nah, itu suara leher. Bisa bedain ya, mudah-mudahan ya. Jadi suara diafragma itu kalau dengerin kayak ngeden dikit lah. Tapi itu bikin nafas panjang. Dan itu dipakai oleh para qori, para muadzin yang profesional. Hayya 'alas shalah. Jadi irit gitu. Makanya latihannya kan cukup pakai suara A saja. A gitu aja. Ya. Tapi ingat, jangan sembarangan mengeluarkan suara A. Jangan sampai begini. A. Karena teori pernafasan itu 80% yang keluar suara, 20% nafas. A. Beda kan? Jangan dibalik. 80% nafas, 20% suara. Beda. Ya, makanya jangan kayak suara berbisik, itu merusak suara. Jadi cara membunyikan suara A itu upayakan pakai diafragma. Gitu ya. Nah, nanti lama-lama bisa kita sambil gerakkan suaranya. Ya, nah, nanti praktekkan di sini. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kalau subuh tambah as-shalah. As-shalatu khairum minan naum. As-shalatu khairum minan naum. Kalau pengen panjang ujungnya. As-shalatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Gampang ya, ini adzan jiharkah barusan. Nah, perbanyak olahraga, bukan olahraga, olah vokal ya. Latihan suara diafragma. Letak diafragma itu di mana? Di bawah ulu hati. Bapak-bapak tahu ulu hati? Dada bagian bawah nih, yang dekok ini.
Nah itu di bawahnya diafragma itu, di perut bagian atas rasanya di situ. Nah itu di situ ditekan, gitu ya. Makin tinggi makin nekan. Nah, makin tinggi ditekan. Nah, ini saya teriak-teriak takut tetangga pada datang. Ada apa Ustadz? Padahal ini latihan olah vokal. Ya, gimana teman-teman? Ya, siap untuk berlatih bersama kami di live setiap Sabtu ya. Kalau Sabtu lumayan luas waktunya, lumayan luang ya. Jadi bisa santai. Gitu. Perbanyak minum air putih, kopi juga nggak apa-apa, tapi harus seimbang ya. Gitu. Jadi ditekan latihan suara dari rendah sampai tinggi. Ya. Segitu. Kadang-kadang nah, itu dilatih juga. Gitu. Nah, kalau tinggi sama rendahnya sudah terlatih, insya Allah mudah untuk bersuara. Tapi harus rutin ya. Jangan cuma pas lagi semangat aja belajar. Terus kesananya nggak pernah belajar. Maka kalau kata guru saya, lebih baik belajar sehari 20 menit tapi konsisten daripada sekarang latihan 5 jam terus 2 tahun nggak latihan. Gitu ya. Nah, jadi intinya konsisten saja. Ya, baik Bapak Ibu teman-teman, jangan lupa follow akun ustadzkris.official ini ya. Kalau lagi batuk nggak bisa ya Ustadz, iyalah. Namanya lagi batuk ya. Kalau lagi batuk kan takutnya pas suara panjang nanti batuk di tengah-tengah. Nah, batuk itu memang musuhnya para qori. Sehebat apapun suara kita, sehebat apapun seorang qori itu, kalau sudah dikasih batuk sama flu udah selesai itu. Ya, harus istirahat intinya. Kemudian hati-hati radang. Orang yang radang itu karena sering mengeluarkan suara leher. Itu bisa radang itu. Dan kalau sudah radang itu susah, kadang teriak udah susah ya. Makanya jangan membebani leher. Jangan membebani pita suara kita. Maka dalam berteriak itu harus bisa suara diafragma. Hayya 'alal falah. Nah ini lehernya tuh santai Pak. Ya, lehernya jangan tegang. Kalau leher kita tegang, itu biasanya penekanan ada di leher dan ini membahayakan suara kita. Saya pernah ngalamin, maksudnya serak tiap hari gara-gara pakai suara leher. Maka harus dilatih benar suara diafragma ini. Gitu ya. Dan banyak yang sampai radang. Ya mungkin kalau radang bisa disebabkan karena makanan juga. Kebanyakan makan berminyak, minum es, atau makan yang terlalu panas, itu yang harus kita hindari ya. Makan terlalu panas, maka harus bersabar, nunggu anget dulu. Siapa di sini yang suka makan mie rebus langsung panas, langsung dihajar? Nah itu hati-hati, itu bisa kena ke suara. Kemudian berminyak, ya, jangan terlalu banyak gitu ya. Kemudian apa? Pedas yang terlalu menyengat itu juga nggak baik. Terlalu dingin, es ya, kalau bisa es dihindari lah ya. Es dihindari aja, jangan sering-sering gitu. Pak Edi Triana, apa kabar Pak Edi? Lama nggak jumpa nih, kemana aja? Ditunggu di kelas MBA Pak. Nah gitu ya teman-teman. Bahkan kalau orang-orang yang ceramah, itu kan sama mengeluarkan suara. Itu kalau sampai teriak-teriak, itu kalau nggak dilatih suara diafragma, itu cepet capek juga. Apalagi suara itu kalau untuk ngobrol itu jauh lebih boros daripada bersuara kayak barusan. Karena kalau ngobrol kan nggak pakai teknik. Makanya kalau kita tahu almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, itu pakai suara dalam itu.
Assalamualaikum, gitu kan, neken kan. Warahmatullahi wabarakatuh, gitu, ada penekanan. Alhamdulillah, gitu. Ada nekannya gitu. Itu apa, untuk ngirit suara. Makanya kalau asal teriak itu jadi ngerok kadang suaranya kalau pakai suara apa, suara leher. Jadi orang teriak pakai suara leher itu ngerok biasanya. Gitu kan jadinya gitu. Gitu. Nah itu kalau nggak tahan-tahannya pita suaranya itu bisa cedera. Dan kalau sudah cedera udah nggak bisa tinggi, nggak bisa apa-apa. Nah maka ini sangat penting. Makanya saya gembar-gemborkan suara diafragma, suara perut. Mungkin kalau ngaji, kalau baca Quran agak ngeden, emang pakai suara diafragma. Kalau lembut itu biasanya pakai suara leher. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu boros dan merusak suara. Nggak akan kuat suara yang kayak gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jarang. Itu nggak akan tahan lama itu. Coba saja dengerin suara-suara yang kuat-kuat seperti Syekh Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu lepas suaranya. Maka itu lebih ke suara diafragma. Syemisyari apalagi. Banyak ya. Teman-teman, nampaknya kita akhiri dulu pertemuan pagi hari ini. Sampai jumpa live berikutnya. Insya Allah nanti hari Senin pagi ya. Insya Allah kita ketemu lagi Senin pagi jam 7:30. Sampai jumpa di live berikutnya. Jangan lupa follow akun Ustadz Kris Official. Di sana banyak informasi yang insya Allah berguna bagi teman-teman. Saya mau ngisi acara dulu, jadi saya undur diri. Ya, terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah tap-tap layar, yang sudah bertanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.